Saudari Arfa, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu, karena Anda kafir. Anda ingat itu? Ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu mengeluarkan najis. Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sebentar. Dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan dulu. Anda tidak usah menjelaskan agama. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda Karena bilang Anda aja, bahwa karena orang Kristiani pergi ke gereja mana dulu. Tadi kan Anda bilang bahwa channel ini menjijikan, katanya memfitnah. Anda yang menghina. Dengar. Anda jangan. Memfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekannya di mana? Di mana menjelekkan maksud Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan. Bukan ada setan di hidung. Bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung, bukan setan. Saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidung. Bahwa setan itu tidur di lubang. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kameranya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis. Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis ini. Dengar dulu manusia kafir. Loh. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan manusia kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya, Ini bahkan judulnya. Bahkan ini sudah judulnya, setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada setan. Dengar dulu kafir. Nggak usah menjelekkan umat Islam di sini. Jangan dulu. Setan Di mana saya menjelekkan? Di manusia. Itu tidak menjelekkan. Itu adalah fakta bahwa di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kafir. Anda salah. Berarti tadi Muhammad bohong. Salah Anda. Makanya Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina. Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Anda nggak usah menghina agama Islam di sini kafir. Karena Anda kafir. Menghinanya di mana? Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan, dikeluarkan. Baik.
Kawan-kawan, ini sebenarnya perdebatannya panjang ya. Jadi jelas sekali dalam penyampaian Edis TV dan juga ibu ini, mereka membahas perihal yang bagian tadi itu dibaca ya. Itu bagian hadis itu ada satu bagian tadi yang dibacakan oleh Edis TV, dan kemudian nampak sekali ibu ini kan tidak berterima perihal penjelasan yang disampaikan oleh Edis TV. Karena itulah beliau kemudian bersemangatnya itu marah, tidak terima, jengkel, kesal kepada Edis TV. Makanya tadi muncul ya beberapa kali itu istilah penggunaan kata kamu kafir, bahkan juga tadi itu ada penjelasannya mengenai katanya orang Kristen tuh kalau ke gereja itu kotor katanya. Nah, berhubung tadi ibu ini berbicara perihal itu, kalau dalam agama Kristen yang pertama-tama memang kalau beribadah sebenarnya ya ini umumnya itu sudah diharapkan, bahkan di dalam aturan gereja pun juga ada orang yang beribadah di gereja itu ya dari segi berpakaian harus rapi ya, tentu saja kemudian juga sebelum ke gereja sebaiknya sudah mandi, lalu kemudian juga menggunakan pakaian ataupun baju, rok, celana yang wajar ketika mau masuk ke gereja. Tapi mengenai kemudian dianggap bahwa orang Kristen itu kalau gereja kotor dalam keadaan yang seperti apa yang dimaksudkan oleh ibu ini, saya juga kurang tahu ya kawan-kawan dan bapak ibu sekalian. Tetapi itu yang kemudian menjadi menarik bahwa pembahasan perihal agama di ruang publik itu memang akan menimbulkan beragam reaksi. Tadi di bagian awal ibu ini menuding Edis TV itu berbohong ataupun menista agama yang dianutnya. Lalu kemudian Edis TV tentu saja melakukan pembelaan dengan menunjukkan dasar dari pernyataan-pernyataannya. Tapi inilah, saya secara pribadi tidak punya kapasitas ya untuk menafsirkan hadis yang tadi dibaca oleh Edis TV itu, karena saya merasa bahwa itu bukan kitab suci, itu bukan apa yang saya imani, apa yang saya yakini. Saya pada kesempatan ini teman-teman memulia saja perihal Edis TV akhir-akhir ini kan sebenarnya dia lagi hangat ya diperbincangkan. Karena Edis TV ini dipandang kalau oleh kawan-kawan yang berseberangan ataupun orang-orang yang beragama Islam ini kan memang menganggap Edis TV ini sering sekali melakukan penghinaan ataupun penistaan terhadap agama mereka. Tapi sebaliknya orang-orang yang berpihak membela Edis TV, bagi mereka Edis TV ini adalah sosok yang sedang membuka tabir-tabir kebenaran. Jadi ada dua reaksi, ada dua posisi sebagai bentuk respon terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan ataupun dikemukakan oleh Edis TV melalui sosial medianya di ruang publik. Nah, sebenarnya pro dan kontra seperti itu bagi saya secara pribadi memang wajar sekali. Namanya kan tiap orang punya pendapat, namanya tiap orang punya opini yang tidak selalu sama ya. Kadang-kadang beragam sekali opini itu. Tetapi ini yang kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita memang dalam hal menyampaikan kebenaran perlu ya kebijaksanaan. Mengenai metode yang dipakai oleh Edis TV bagi saya secara pribadi ya silakan saja ya, karena Edis TV kan juga tidak sedang berada di Indonesia ya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu dia di mana, apakah sekarang sedang di AS ataukah di mana, nggak tahu dia di mana ya. Tapi memang konten-kontennya itu kan walaupun dia sedang tidak berada di Indonesia, tapi kan karena kita ada di era digital seperti ini, sosial media ya, ini kan menghantarkan ya, kemudian batas-batas wilayah itu kan sudah tidak lagi ya menjadi sebuah penghalang untuk kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi, termasuk perihal konten-konten yang seperti ini. Tapi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, karena beberapa hari belakangan ini pembahasan perihal Edis TV ini sebenarnya dia ini tidak sedang ramai di kalangan saudara yang beragama Islam saja, tapi di Kristen pun pada beberapa hari yang lalu oleh karena sebuah pernyataannya perihal penyaliban Yesus itu direncanakan ataupun dirancangkan oleh iblis, sedangkan Bapa di surga itu merencanakan ketaatan ya, merencanakan ketaatan, dan itu pada akhirnya menimbulkan beragam reaksi ya, beragam sikap atas pernyataan itu. Banyak ya para pendeta yang sudah memberikan statement sebagai respon dari apa yang disampaikan oleh Edis TV itu. Tapi juga tidak jarang masih saja banyak yang kemudian menganggap Edis TV itu benar adanya, dia nggak salah itu katanya pernyataannya. Nah, inilah salah satu contoh yang paling konkret, bahkan di lingkungan kita sendiri yang Kristen ini juga masih banyak ragam respon terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, perihal tadi yang disampaikan oleh ibu ini mengenai kafir itu ya, memang kita sudah sering dengar ya, perihal istilah kafir ini kan sudah sering sekali ya diarahkan kepada kita yang beragama Kristen, karena katanya ya kafir itu begini begitu dan segala macamnya. Ya, saya sih tidak apa-apa ya ketika kemudian disebut sebagai seorang kafir
ya kita maknai saja dengan cara yang berbeda seperti yang biasa disampaikan oleh teman-teman saya itu, katanya kafir tuh kayak firman. Haleluya. Tapi by the way teman-teman sekalian, terlepas dari ini semua, saya mau ingatkan kawan-kawan, ya sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana, karena beberapa waktu belakangan ini kita jangan lupa untuk terus menyuarakan perihal intoleransi yang terjadi bangsa kita Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri ya, perihal intoleransi ini yang membuat banyak saudara kita yang beragama Kristen sulit sekali manakala melaksanakan kegiatan peribadatan. Itu harus terus kita suarakan. Puji Tuhan, pada beberapa waktu yang lalu kan Pak Donald Trump, Presiden dari Amerika Serikat, itu dalam sidang PBB yang juga dihadiri oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pidatonya berbicara perihal Israel Palestina ya. Lalu kemudian juga di dalam pidatonya Pak Donald Trump ini menyampaikan perihal persekusi terhadap penganut agama di bangsa ini, di Indonesia ini, di dunia ini, itu adalah yang beragama Kristen. Jadi kemudian dalam narasinya beliau menyampaikan perihal bahwa setiap pemeluk agama itu harus dijaga, dilindungi hak-hak setiap warga negara. Dan kemudian itu juga diposting oleh Mas Permadi Arya, yang mana dalam narasinya menyampaikan bahwa seolah-olah Pak Donald Trump sedang mengetahui situasi yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Apakah seperti itu? Saya kurang tahu ya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang pasti bahwa ya ini terus dan haruslah kita suarakan. Ya jangan sampai ini pun terus meredup ya, karena masih banyak saudara kita yang masih bergumul perihal yang terakhir itu kan, yang Holy Land ya teman-teman. Mungkin sudah tahu ya, bagi yang belum bisa mengetahui, bisa mengecek ya di video kita sebelumnya. Itu Holy Land sampai sekarang belum ada kabarnya mengenai keputusan ya dari Pak Bupatinya, SK Bupati itu, yang kemudian di dalam SK-nya ada perintah penundaan pembangunan Holy Land itu karena ada penolakan. Meskipun sebenarnya para pihak yang Yayasan Anugerah Surakarta ya, Yayasan Anugerah Surakarta itu sudah mengantongi semua izin yang diperlukan, tapi karena ada penolakan akhirnya ada SK penundaan dari Pak Bupati. Nah ini yang kemudian terus kita harapkan supaya justru keputusannya itu haruslah berpihak kepada mereka yang sudah mengantongi semua izin yang diperlukan, karena mereka sudah punya dasar hukumnya. Ya terima kasih, salam toleransi, Tuhan memberkati kita semua.